Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mapel Ekonomi. Bagaimana kabarnya Anda semua? Ibu doakan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam pembelajaran daringnya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Baik, kita lanjutkan mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Bagaimana cara mengetahuinya atau mengetahui menghitung laba? Baik, kita mulai untuk tahap pertama, yaitu tahap pencatatan. Setelah kita menganalisis transaksi atau bukti transaksi, kita lanjutkan ke jurnal umum, kemudian ke buku besar. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas apa itu perusahaan jasa. Nah, sekarang kita mengingat kembali apa saja karakteristik perusahaan jasa. Ya, yang pertama jelas dia perusahaan yang tidak berwujud, barangnya tidak dapat dipisahkan, keberagaman, dan tidak tahan lama. Kemudian dari mana sumber pencatatan akuntansinya? Yaitu ada bukti eksternal dan internal, di mana eksternal ada kwitansi, faktur, nota, dan cek, sedangkan internal yaitu berupa memo. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis bukti transaksi, di mana seperti pada tabel tersebut terdapat aturan pencatatan transaksi. Ada akun aset atau harta, jika bertambah maka di debit, jika berkurang di kredit. Begitu juga dengan utang, modal, prepay, pendapatan, dan beban. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan dan semoga bisa dipahami kembali. Baik, selanjutnya yaitu jurnal umum. Jurnal umum ini biasa disebut dengan general entry atau pencatatan pertama. Jurnal umum digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sebenarnya, pembekuan dapat dilakukan dari bukti pencatatan langsung ke buku rekening, buku besar. Namun, pencatatan secara langsung memungkinkan banyak terjadi kesalahan. Untuk menghindari hal itu, maka bukti pencatatan dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal. Adapun fungsi jurnal, yang pertama adalah fungsi analisa. Fungsi ini berarti bahwa sebelum dicatat transaksi dianalisa terlebih dahulu dalam rekening apa yang didebit dan rekening apa yang dikredit beserta jumlah uangnya. Kedua, fungsi historis. Fungsi ini berarti bahwa jurnal menggambarkan transaksi-transaksi yang terjadi secara kronologis. Kemudian yang ketiga, fungsi informatik, yaitu fungsi ini berarti merupakan perintah untuk memindahkan ke dalam rekening buku besar sesuai dengan posisi debit dan kredit dalam jurnal. Fungsi yang keempat yaitu fungsi mencatat. Fungsi ini berarti bahwa setiap transaksi yang ada dalam perusahaan harus dicatat dalam jurnal. Kemudian yang kelima, fungsi instruktif. Fungsi ini berarti merupakan perintah untuk memindahkan ke dalam rekening buku besar sesuai dengan posisi debit dan kredit dalam jurnal. Mengenai bentuk jurnal umum, nah di sini ada kolom tanggal, di mana untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Tahun dicantumkan paling atas, kemudian diikuti bulan, tanggal dicantumkan pada kolom di sebelahnya. Kemudian ada kolom akun atau rekening atau keterangan untuk mencatat rekening-rekening yang akan kita debit dan rekening yang akan kita kredit, serta keterangan seperlunya dari transaksi tersebut. Untuk rekening yang kita kredit, penulisannya agak menjorok ke dalam.
Kemudian ada kolom preferensi untuk mencatat nomor kode rekening yang bersangkutan jika sudah diposting ke buku besar. Yang keempat yaitu ada kolom debit untuk mencatat jumlah uang dari rekening yang kita debit. Dan kolom kredit untuk mencatat jumlah uang dari rekening yang kita kredit. Nah, kemudian ada contoh soal. Pada Januari 2019, Gilang mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Bengkel Elang Motor. Pada tanggal 1 Januari 2019, Gilang menyetorkan uang tunai sebesar Rp15.100.000, perlengkapan Rp5.250.000, peralatan Rp12.550.000, dan sepeda motor Rp22.400.000 sebagai modal usaha. Dari soal tersebut, maka jurnal umumnya seperti berikut. Pada tanggal 1 tadi menyetorkan uang tunai, berarti kas bertambah, perlengkapan juga bertambah, peralatan juga bertambah, dan sepeda motor juga bertambah, kemudian modal usaha juga bertambah. Nah, karena golongan kas, perlengkapan, peralatan kendaraan itu adalah golongan harta, maka harta jika bertambah di debit dan modal juga bertambah di kredit. Maka kita masukkan kas 15.100.000 di debit, perlengkapan 5.250.000 di debit, peralatan 12.550.000 debit, kendaraan 22.400.000 di debit. Kemudian modalnya kita tuliskan agak menjorok ke dalam karena untuk membedakan antara debit dan kredit. Totalnya yaitu dijumlahkan dari kas sampai kendaraan, yaitu totalnya ada Rp53.300.000. Supaya lebih mahir, silakan Ananda mengerjakan soal latihan berikut ya. Selamat mengerjakan. Jika masih ragu, silakan ditanyakan melalui WA ya. Baik, untuk materi pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan. Sukses buat Ananda, karena berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.